Pemerintah memastikan revisi aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE-SDA berlaku mulai 1 Juni 2026. Kepastian ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Otoritas Keuangan dan Presiden di Istana Negara. Dalam belai terbaru, seluruh DHE-SDA wajib ditempatkan di Bank Himbara minimal 12 bulan dengan kewajiban konversi ke rupiah hingga maksimal 50% dari total devisa eksportir. Khusus sektor ekstraktif seperti minyak dan gas, pemerintah memberikan pengecualian durasi penempatan menjadi 3 bulan. Pemerintah juga menyiapkan instrumen SBN falas domestik untuk menampung kelebihan devisa sekaligus memperdalam pasar keuangan. Sementara itu, rekening khusus DHE kini hanya dapat dibuka di Bank Himbara berizin falas yang memperketat pengelolaan devisa ekspor nasional. Terkait dengan regulasi devisa hasil ekspor sumber daya alam, jadi revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50% dan juga terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang... Pemirsa, kebijakan baru DHE ini juga memunculkan kekhawatiran dari dunia usaha sebab penempatan devisa hingga 12 bulan dinilai berpotensi menekan arus kas dan operasional perusahaan. Lalu seperti apa dampaknya? Sudah bergabung bersama kami Hendra Sinadia, Ketua Komite Tambang dan Mineral Bidang SDM Apindo. Pak Hendra, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Pak, ini kebijakan DHE-SDA sudah diteken dan akan mulai berlaku di 1 Juni mendatang. Pertama-tama bagaimana Apindo menilai keputusan ini? Oke, pertama kita melihat bahwa dalam situasi ketidakpastian geopolitik ya, kita menunggu insentif sebenarnya. Namun dengan tadi informasi yang disampaikan oleh pemerintah, ini terkesan lebih semacam jadi disinsentif ya. Karena tentu saja dengan adanya kebijakan untuk penempatan DHE 50% yang bisa dikonversi, ini akan mempersulit pelaku usaha untuk mengatur arus kas di tengah kondisi ekonomi yang sangat-sangat dilanda ketidakpastian. Jadi kami melihat ini menjadi disinsentif malah bagi eksportir. Jadi disinsentif untuk para eksportir. Nah, jadi insentif apa yang memang dibutuhkan agar kebijakan DHE-SDA ini bisa berjalan dengan optimal? Jadi win-win juga untuk pemerintah dan juga pelaku usaha. Nah, sebenarnya kalau kita lihat PP yang masih existing ya, PP 8 nomor 2025 sebagai revisi dari PP 36 2023 itu sudah bisa berjalan dengan bagus dan diterima oleh pelaku usaha karena aturannya lebih fleksibel ya. Jadi 100% ditempatkan dalam negeri tapi bisa dikonversi ya untuk kebutuhan operasional. Namun dengan aturan ini lebih ketat. Jadi kita cuma bisa memanfaatkan 50% dari penerimaan ekspor pelaku usaha yang bisa digunakan untuk operasional. Jadi tentu saja akan mempersulit pelaku usaha, apalagi dengan margin keuntungan makin tipis, tentu hampir semua dari ekspor proceed itu sangat diperlukan oleh pelaku usaha, baik untuk operasional maupun juga rencana investasi ke depannya. Jadi ini menjadi disinsentif. Jadi seharusnya, sebaiknya PP yang berjalan sampai saat ini, PP 8 2025 itu cukup bagus ya. Oke, jadi yang perlu di-highlight adalah pembatasan konversi falas ke rupiah ini ya, maksimal 50%. Padahal juga kalau kita lihat, banyak biaya operasional yang juga dibayarkan dalam mata uang rupiah. Nah, artinya apakah memang aturan ini sedikit kontradiktif dengan realita industri, Pak? Iya, benar. Dan kalau di PP yang tadi saya sebutkan, PP yang berlaku saat ini, PP 8 2025 ya, sebagai revisi PP 36 2023, itu juga dimungkinkan ada fleksibilitas ya bagi eksportir untuk bisa membayarkan utang dalam US dollar atau mata uang asing, atau membayar kewajiban ke pemerintah yang diatur menggunakan mata uang asing. Jadi lebih fleksibel dan bisa dikonversi. Nah, pelaku usaha eksportir tentu saja komponen operasionalnya bukan hanya rupiah, tapi tentu juga banyak dalam mata uang asing. Nah, ini yang menjadi hambatan di pelaku usaha dengan margin yang makin ketat, apalagi di pelaku usaha pertambangan khususnya sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar ya kita itu. Banyak juga perusahaan yang produksinya dipangkas ya dalam RKB 2026, baik tambangan batu bara ataupun nikel. Nah, ini menjadi lebih sulit lagi, produksinya dipotong signifikan, sementara kalau mereka ekspor
proceed dari ekspor itu hanya bisa digunakan 50%. Kewajiban penempatan dana, apalagi ini kan juga untuk ditempatkan dalam jangka waktu tertentu. Artinya ini seberapa besar Pak dapat berpengaruh terhadap fleksibilitas dari penggunaan dana operasional khususnya untuk perusahaan-perusahaan? Iya, sangat-sangat signifikan ya, karena imagine kita hanya bisa menggunakan setengah ya, separuh dari income kita. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang berbasis ekspor ya, mereka hanya bisa menggunakan separuh dari ekspor proceed ya untuk operasional. Berarti pelaku usaha harus meminjam lagi ya untuk mendapatkan dana yang sebenarnya itu dana tersebut sebenarnya udah masuk ke menjadi bagian proceed dari mereka, tapi mereka harus meminjam lagi separuhnya ke pihak perbankan, sehingga tentu saja akan ada tambahan beban biaya bunga dan harus menghitung kewajiban-kewajiban ke depan. Sementara banyak perusahaan juga yang sudah menjalin hubungan dengan customer dengan bank-bank non himbara ya. Jadi imagine ini gimana pelaku usaha eksportir harus menegosiasikan lagi dengan banking mereka ya, dan untuk penempatan ke himbara dan transfer dari bank mereka saat ini ke himbara juga tentu itu akan memakan waktu dan beban administratif yang tidak mudah ya di tengah kondisi yang sulit. Implikasinya akan seperti apa Pak terhadap akses pembiayaan bagi pelaku usaha? Karena kan tadi ya ini kan jadinya ditempatkan ke bank himbara dari sebelumnya yang bisa mungkin lebih diperluas ke bank-bank swasta ataupun bank asing. Iya, saat ini kan banyak yang di bank-bank swasta ya, tentu saja ya, hampir semua juga mungkin sebagian besar di bank swasta. Nah ini tentu akan menjadi beban administratif lagi kan ya. Dan dengan saya nggak tahu apakah nanti dalam PP ini ada fleksibilitas, misalnya diberi jeda waktu beberapa waktu tertentu dalam proses untuk mengalihkan banking mereka ya, perusahaan-perusahaan yang saat ini banking dengan menempatkan dana ekspornya di bank-bank non himbara, untuk nanti proses ke himbara apakah ada transisi waktu, kami juga belum tahu. Tapi kalau nggak ada transisi waktu kan kebayang ya, dalam waktu sisa berapa minggu perusahaan harus mengalihkan, dan tentu itu tadi saya sampaikan beban administrasi. Dan yang paling penting tentu saja perusahaan harus memutar otak lagi bagaimana untuk bisa mendapatkan pembiayaan untuk operasional mereka ya. Tentu saja akan tambahan beban biaya bunga. Oke, selain beban administrasi, apakah ini juga akan ada potensi perusahaan dapat meningkatkan pinjaman bank hanya untuk bisa menjaga operasional ini tetap aman, Pak? Iya pasti, karena 50% ya mau nggak mau harus minjam ya. Karena kan margin di keuntungan profit margin itu kan tipis ya, apalagi beban biaya operasional meningkat ya, beban biaya bahan bakar yang meningkat sudah signifikan, kemudian tarif pajak atau juga royalti dan beban-beban lain itu meningkat, biaya logistik meningkat, otomatis margin pelaku usaha eksportir itu makin tipis ya. Jadi kalau dipotong 50% akan makin sulit, apalagi yang saya sampaikan tadi, banyak juga perusahaan yang produksinya bahkan dipangkas lebih dari separuh. Nah ini kebayang ya, gimana mereka udah ekspor, terus nanti punya rencana kewajiban ke lendersnya ya, kemudian rencana investasi ke depan, ini pasti harus berhitung ulang dengan waktu yang sangat singkat ini. Oke, kita bedah satu-satu mungkin sektor eksportir ya. Ada tambang, ada sawit, ada manufaktur, hingga mungkin eksportir padat karya yang memang sangat bergantung pada kas yang juga begitu cepat waktunya tadi, seperti yang Bapak sampaikan. Dampak paling signifikan ini akan sektor mana, Pak? Semua yang diatur dalam PP ini tentu sangat signifikan ya. Tadi disampaikan sawit, tambang ya, apalagi ya. Kemudian eksportir yang lain dari kelautan dan perikanan juga ya, di Apindo juga kami juga punya anggota untuk sektor lain, bukan hanya di pertambangan, tapi di kelautan perikanan ini yang sudah tanda kutip menjerit ya, sejak itu dikenakan 2023. Nah ini mereka dan kebanyakan eksportir untuk kelautan perikanan ini skalanya kecil ya, sehingga terbayang mereka untuk mengusahakan funding ya untuk operasional akan makin sulit. Nah kemudian tambang tentu saja yang saya sampaikan tadi, cost-nya ini makin gede. Semua industri sekarang termasuk ekspor base industry, termasuk sawit, tambang, ini makin biaya operasionalnya makin meningkat. Nah tidak bisa dibayangkan ini kalau dipotong atau ditahan 50% dalam waktu setahun, itu mereka harus mencari pendanaan yang di tengah kondisi cost of fund-nya juga akan makin tinggi tentunya ya. Apakah nantinya juga impact-nya ini Pak nanti berpengaruh pada daya saing Indonesia? Oh iya tentu saja daya saing kita bersaing, dan juga tentu saja ini
menjadi salah satu disinsentif ya bagi investasi, karena kalau kita lihat aturan investasi kita di Undang-Undang Investasi Penanaman Modal, yaitu kita menganut rejim yang devisa yang bebas ya. Jadi investor penanaman modal itu bisa merepatriasi income yang didapatkan asal investasi di Indonesia. Nah, dengan pembatasan ini tentu saja akan mengirim sinyal yang kurang positif ya bagi investor, karena peraturan berubah-ubah. Jadi mereka mau investasi, rencana investasi yang sudah disusun sebelumnya pasti akan berpengaruh ya. Dan di tambang tentu saja investasinya juga tidak kecil ya, miliaran dolar. Nah, kebayang kalau mereka udah punya rencana, udah punya perjanjian dengan para lenders untuk membiayai investasi. Nah, dan mungkin lenders itu sudah ada kesepakatan misalnya untuk banking di bank-bank yang tertentu sesuai kesepakatan. Nah, kebayang nih kan kalau mereka harus mentransfer ya ekspor proceednya ke bank lain. Nah, ini bagaimana kompleksitasnya di lapangan, ini tentu saja akan sangat rumit ya. Oke, jika nantinya terbuka ruang untuk revisi kebijakan nih Pak, relaksasi apa yang memang dibutuhkan oleh pelaku industri? Sebenarnya nggak banyak sih pelaku usaha yang tadi sampaikan di awal. PP yang berlaku sekarang, PP 8 2005 itu sudah berjalan baik. Dan itu tentu PP 8 2025 hasil konsultasi kita yang intensif dengan pemerintah. Karena waktu dikeluarkan PP 36 2023 itu banyak yang keberatan ya. Tapi setelah kita berkonsultasi, difasilitasi juga oleh Menko Perekonomian, akhirnya terbitkanlah PP 8 2025. Nah, itu PP 8 yang berlaku sekarang itu sebenarnya sudah cukup akomodatif ya. Jadi kita nggak minta macam-macam, insentif macam-macam, cukup PP yang sekarang ini udah nggak usah dirubah lah gitu katakanlah. Oke, tetap berjalan dengan kebijakan sebelumnya begitu ya, Pak? Itu. Tapi sejauh ini seperti apa sih Pak? Mungkin koordinasi dan juga komunikasi dengan antara Apindo dengan pemerintah? Iya, komunikasi kita bagus dengan kementerian tadi, Kemenko Perekonomian kita udah diskusikan dan kita udah menyampaikan ya. Dan tapi bahkan beberapa sektor tadi seperti kelautan ya, perikanan itu mereka udah menyampaikan anggota dari Apindo agar diberi aturan khusus buat kelautan perikanan. Namun bocoran dari pemberitaan ini kelihatannya kelautan perikanan nggak dapat kecualian ya, kecuali migas. Sehingga harapan kami sebenarnya aturan yang berlaku sekarang ini nggak usah dirubah. Jadi itu cukup, kita nggak minta bahwa akan ada relaksasi lebih lagi gitu ya. Yang berlaku sekarang ini penempatan DHE 100% ya, kemudian di bank nasional ya, bisa himbara, bisa swasta, himbara lawan swasta, dan juga bisa dikonversi seluruhnya ke dalam rupiah. Kan itu akan memperkuat cadangan rupiah kita juga. Dan by the way dari beberapa pendapat dari para ekonom juga menyebutkan bahwa waktu PP 36 2023 DHE yang pertama yang berlaku September 2023 itu ternyata menurut ekonom ya, bukan menurut kami pelaku usaha, karena kami bukan kompetensinya di ekonomi. Cadangan devisa kita juga tidak terlalu signifikan dengan adanya PP tersebut. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya, apalagi dengan diberlakukannya revisi yang baru, alih-alih cadangan devisa kita nanti menguat ya, tapi pelaku usahanya yang menjadi tulang punggung ya penerimaan negara untuk ekspor ini jadi tertekan. Padahal ekonomi kita sangat tergantung oleh ekspor komoditas sawit pertambangan. Oke, jadi perlu aspek fairness ya di sini ya Pak ya. Kita akan lanjutkan dialog kita, pemirsa. Usai jeda, Nusantara Ekonomi Update akan kembali sesaat lagi.